Linda ngaku pergi ke pabrik sabu di Taiwan bareng Irjen Teddy Minahasa. Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one. Bilang begitu. Saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi kalau misalkan contoh mereka mau Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya 3 kali saya ke Taiwan dengan Pak Teddy. Awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini Bapak mau bantu. Saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini nggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu dengan ada yang berbeda versinya. Jadi di situ saya jujur belum yakin dengan Pak Teddy dan penasihat hukum Teddy Minahasa ini dalam tanda petik mencoba memaksakan bahwa ini sebenarnya 140 karena hukumannya ringan, karena dibanding yang 112 114 itu bisa terancam bahkan 20 tahun seumur hidup atau mati. Kalau menjual, kalau ini kan 5 kilo ya, di atas 1 kilo itu dia bisa sampai hukuman mati, makanya itu dipaksakan. Tapi kalau kita melihat substansinya, kita lihat perdebatan ini kan sidangnya terbuka. Saya harus katakan pasal 140 kurang pas, karena ini bukan soal kelalaian. Kita lihat bagaimana kesaksian-kesaksian bahwa ini sudah didesain sebenarnya. Sudah didesain oleh kerjasama, ada polisi, Teddy Minahasa, ada Dodi, kemudian ada Linda, ada Arif, untuk menjual. Dan yang lebih parah lagi, ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Dia ini sedang dalam keadaan yang terdesak, dia sedang dalam keadaan yang ingin merangkai cerita untuk membela dirinya agar sesuatu tidak terungkap. Itu kan ada indikasi ke sana. Nah, hakim pasti akan sangat terpengaruh. Nah, sedangkan Linda Pujastuti alias Anita mengakui pernah pergi ke pabrik sabu yang berada di Taiwan. Linda mengaku pergi ke pabrik sabu itu bersama mantan Kapolda Sumber Irjen Teddy Minahasa. Hal itu disampaikan Linda saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus sidang narkoba 15 Maret 2023. Linda awalnya ditanya penasihat hukumnya Adril Fiari Purba soal pernyataan Teddy dalam BAP yang menyatakan dirinya diajak ke Taiwan oleh Linda. Di dalam BAP saksi Teddy Minahasa dalam berkas terdakwa Linda, Teddy mengatakan kekesalan terhadap ibu Linda ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan. Kemudian izin saya, kutip yang mulia, kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik di sana. Pertanyaannya ke Taiwan dan ke pabrik dalam rangka apa? Tanya Adril kepada Linda. Ke pabrik sabu, jawab Linda. Hah? Tanya Adril. Pabrik sabu, tegas Linda. Linda lalu menceritakan soal perjalanannya di ke pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy. Dia mengatakan momen itu terjadi setelah operasi mereka di Laut Cina Selatan gagal. Betul, jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya kan sudah minta maaf. Katanya begini, kamu kenal nggak sama bener di sana? Ada Pak Teddy, ujar Linda. Jadi saya ke sana ketemu dengan Mr. X. Waktu itu saya ketemu 3 kali di Taiwan dengan Pak Teddy, sambungnya. Adri lalu bertanya lagi ke Linda soal apakah betul pabrik di Taiwan yang dimaksud Irjen Teddy dalam BAP-nya adalah pabrik sabu. Linda membenarkannya. Oke, berarti ke pabrik di Taiwan yang diungkapkan Pak Teddy dalam BAP-nya itu pabrik sabu, tanya Adril dan diamini Linda.